Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau buat tugas mentor, yang mana tugasnya itu kita TRPLB disuruh jelaskan dan buatkan contoh tentang materi tipe data, operator, aritmatika, dan perbandingan. Nah, di sini aku mau jelasin dulu yang tipe data. Di sini jadi buat file dulu tipe data .php. Kita pakai PHP di sini ya. Jadi sebelum kita pakai PHP, jangan lupa kita ngaktifin XAMPP-nya. Nah, di sini yang Apache sama MySQL ini kita aktifin dua-duanya. Ini kita harus selalu aktifkan kalau kita mau mulai pakai PHP. Terus abis itu kita buka tag pembukanya dulu. Tag pembuka di PHP itu beda dengan tag di index.html, guys. Ini caranya. Nah, kita harus PHP tag penutupnya. Nah, gini. Misalnya kita mau buat yang tipe data, terus kita bisa digabung yang ada stringnya. Misalnya contohnya aku punya nama, ini namanya tuh variabel ya. Jadi kalau misal kita mau nulis, pasti kita selalu pakai ini, variabel. Misalnya variabel namanya, aku mau pakai nama aku sendiri. Salsabila. Salsabila. Nah, oke, di sini. Sebentar, ini terus coba kita lihat dulu. Kita buka file baru. Nah, di sini. Nah, kalau kalian mau cara buka filenya, kalian tulis localhost sama folder kalian. Tadi kan aku nulis foldernya itu tugas mentor, jadi ya udah aku masukin ini. Terus kalau kita mau buka itu, kita tulis tipe data .php. Aduh, apa nih? Harusnya 2 kali. Tugas mentor, baru tipe data .php. Nah, kan masih kosong di sini karena kan tadi kita baru nulis ini doang, salsabila. Nah, caranya biar dia keluar, kita pakai echo ya. Kalau di sini kita cara munculinnya bisa pakai echo, atau bisa pakai print. Di sini misal aku pakai echo, di sini jangan lupa pakai tanda titik koma ya. Di sini aku pakai echo-nya misalnya hello. Mana nih? Tanda petik 2. Halo. Nah, kan kalau kayak gini kan nih kita lihat. Nah, kita harus selalu refresh ya kalau PHP. Nah, cuma itu kan halo. Nah, gimana caranya? Di sini aku mau tulis, jadi kita langsung aja panggil sih. Kita langsung panggil si variabelnya. Jadi kita nggak perlu nulis kayak halo, nama saya Salsabila. Jadi kita langsung aja halo. Terus kita kasih variabel nama. Coba ya kita buat, kita lihat hasilnya. Nah, dia jadi langsung ada sih salsabilanya karena tadi kita di bagian echo kita masukin nama. Oke, lagi misalnya kita jangan lupa tanda titik komanya. Nah, misalnya di sini aku mau masukin umur. Mana nih? Pakai ini umur.
umurnya misalnya umur misalnya 20. Nah, caranya kita juga bisa pakai di sini aku tambahin ini dulu, aku tambahin echo BR. Tambahin echo BR. Echo BR ini gunanya buat spasi bawah ya kan, kalau di HTML kan tinggal BR aja. Tapi kalau di sini kita harus tulis otomatis. Jadi nanti dia bakal otomatis ke bawah. Terus di sini kita tulis umur. Misalnya terus kita pengen ngitung si jumlah datanya. Misalnya kita tulis Vardam, di sini pakainya Vardam buat kita biar tahu ini tuh sebenarnya jumlahnya ada berapa, menghitung data. Nah, Vardam jadi kecil tulisannya. Vardam. Terus kita masukin ininya. Kecil banget dah. Nah, bisa. Nah, Vardam, terus kita masukin ini. Nah, umur. Nah, kalau kita buka hasilnya, nah, ini masuknya 20. Kenapa ini INT? INT itu integral ya. Jadi ini tuh namanya bilangan bulat. Kalau misalnya kita nulisnya misalnya apa ya, desimal aja deh, desimal. Kalau desimal itu misalnya kita tulis 1,5. Pakainya titik 1,5. Nah, kita buat Vardamnya. Masukin variabel desimal. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, kalau float ini berarti dia itu gunanya untuk menghitung desimal. Jadi kalau misalnya ada bilangan desimal dia selalu float, kalau misalnya bilangan bulat dia selalu integral. Tuh, itu nih untuk yang buat ngitung data si angka. Gimana kalau misalnya kita pakai Vardam buat nulis jumlah huruf kita. Misalnya kita tulis lagi ya. Kita buat variabel nama saya deh. Nama saya misalnya Salsabila. Jangan deh, ini aja misalnya. Belwood. Terus kita jangan lupa pakai ini. Kita pakai Vardam. Kita kasih echo dulu. Kita kasih Vardam. Masukin nama file kita. Nama saya. Nah, coba kita hitung di sini. Kira-kira hasilnya gimana? Kita buka. Nah, ada 9 string. Kenapa dia string? Karena ada si tanda petiknya. Itu namanya string. Kalau misalnya dia nggak pakai tanda petik, berarti dia bukan string. Oke. Nah, di sini tulisan ada 9. Jadi 9 berarti huruf ini totalnya ada 9. Nah, itu tuh gunanya Vardam, guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data yang boolean. Jadi tipe data boolean tuh ini tuh kayak tipe data yang menunjukkan kalau dia benar dia true, kalau dia salah dia false.
Misalnya kita punya variabel nama, variabel nama jangan udah, misalnya variabel apa ya, misal kita ngecek kondisi lampu, terus lampunya nyala, terus kita misalnya kasih false ini misalnya berarti dia salah, berarti lampunya tidak menyala. Misalnya kita ini kan tipe data boolean, terus kita cek kondisi, kondisinya di sini aku misal pakai if variable is lamp on. Nah, di sini misalnya kita kasih dulu kita kasih gini. Oke, kita kasih gini, terus kita kurung kerawal, kita kasih ekonya misalnya lampunya sedang menyala. Oke. Terus kita buat yang else-nya. Else-nya misalnya echo Oke. Nah, kalau udah kan di sini apa tulisannya false. Nah, otomatis kalau false berarti dia jatuhnya ke lampunya tidak menyala. Coba ya kita buka. Nah, lampu tidak menyala. Ntar kita kasih BR dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, lampu tidak menyala gimana kalau misalnya si ini kita ubah jadi true. Nah, kalau kita ubah jadi true berarti kira-kira apa hasilnya? Berarti lampunya sedang menyala. Nah, ini untuk dasar dari boolean ya guys. Oke. Terus kita sekarang masuk ke aritmatika. Langsung aja lah di sini. Data. Buat file aja deh. Aritmatika. Aritmatika.php. Oke, di sini kita buat tag pembukanya lagi. PHP tag penutup. Nah, aritmatika itu
Oke, lanjut di sini di bagian aritmatikanya. Jadi aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pangkat, pokoknya perkalian-perkalian dasar. Di sini kita mau pakai yang perkalian dasar. Kita misalnya kita perkalian. Nah, di sini kita pakai variabel. Misalnya variabel A sama dengan kita pakai angka 100 deh, 100. Nah, terus variabel B nya sama dengan 0. Misalnya guys, udah di sini baru kita tulis variabel hasil. Terus variabel hasilnya berarti kita klik variabel A dikali, kalau kali itu pakai tandanya ini ya, bintang, dikali variabel B. Oke, kita gini. Terus kalau udah kita lihat hasilnya, eko hasil. Ini sih terlalu. Coba kita lihat. Nah, jangan lupa kita buka datanya gimana. Tadi itu namanya apa? Namanya apa tadi? Arithmetica.php. Nah, di sini kita ubah namanya Arithmetica. Nah, salah typo guys. Nah, ini hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kan tadi kita nulis di sini 100 dikali 0, ya hasilnya 0 gitu guys caranya. Itu udah singkatnya. Terus kita kasih eko BR dulu. Kita kasih eko BR. Salah. Bener. Nah, di sini misalnya kita mau gabung, misalnya kita buat di sini ada perkalian ada pertambahan sama pengurangan. Nah, di sini caranya kita buat misalnya variabel A sama dengan 10, misal misalnya 10 variabel B nya sama dengan 10 dikali 7 misalnya. Terus variabel C nya misalnya 10 dikurang ditambah misalnya 100 misalnya. Terus variabel D nya misalnya dikurang 50. Nah, oke, ini udah. Nah, di sini kita buat variabel hasil sama dengan berapa nih? Variabel variabel A dikali variabel B terus ditambah berapa tuh variabel C? Kurang spesifik. Nah, variabel C terus dikurang variabel C. Nah, oke, kalau udah kita iniin, kita kasih ini, terus kita klik eco-nya hasil,
terus Eko hasil. Nah terus Eko hasil, terus kita buat tanda petik. Tanda petiknya titik hasil. Coba ya, kita coba. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya 70. Kayak gitu, guys. Nah, ya udah, ini untuk yang aritmetika. Jadi caranya kayak gini. Kalau misalnya pertambahan ya sama, misalnya 106, tinggal diubah tanda-tanda ininya aja. Gitu. Sekarang kita lanjut ke yang 3, kita mau buat perbandingan. Jadi kita buat file baru, perbandingan dengan .php. Nah, sini kita buka tag baru. Aduh. PHP perbandingan. Oke, lanjut di sini yang di bagian perbandingan itu kan perbandingan tadi kita belajar, pas aku belajar tadi sama kakak mentor, perbandingan itu ada banyak. Di sini misalnya yang pertama yang pertama itu ada tanda sama dengan dua ini tuh berarti artinya kalau misalnya tipe datanya beda, berarti angkanya misalnya tipe data artinya tipe data beda, tapi angkanya sama, berarti dia apa? True. Nih. Jadi kalau misalnya si tipe datanya beda tapi angkanya sama, berarti dia hasilnya true. Jadi itu kayak ada booleannya juga. Nih, misalnya kita buat contohnya, variabel A sama dengan misalnya kita tulis nama variabel B-nya Nah, kan tipe data beda, tapi angkanya sama. Jadi tipe data tuh ini guys, yang tanda petik. Nah, coba ya, kira-kira menurut kalian, ini dia false atau jangan lupa dikasih gini dulu. Jangan lupa kita kasih hasil, variabel hasil sama dengannya, berarti variabel A terus sama dengan variabel B. Terus Eko ini apa deh? Tadi berarti Eko Vardam berarti ini hasil. Terus kita kasih BR sekalian.
Nah, coba kira-kira menurut kalian ini dia false atau true? Di sini kan tipe datanya beda tapi angkanya sama. Coba kita, itu pengertian dari yang sama dengan 2. Nah, coba kita buka. Di sini berarti kita buka lagi foldernya. Tadi namanya apa? Namanya perbandingan. Nah, berarti dia false. Bener, kenapa false? Karena ininya apa namanya? Si angka, kan kita bukan pakai angka, kita pakainya huruf. Nah, si hurufnya ini beda. Tapi tipe datanya sama, tapi angkanya beda. Tapi hurufnya beda. Nah, gimana kalau misalnya kita buat nih, kita salin aja. Kita kayak alt shift down. Nah, kalau misalnya kita samain, nah kira-kira ini hasil apa? Kita lihat ya, true nggak sih? Nah, kenapa true? Berarti karena dia sama hasilnya. Terus kalau misalnya kita nggak dikasih ini, misalnya ini nggak dikasih ini, nggak bisa guys, karena kalau ini, kalau nama pasti harus pakai tanda petik atau nggak tanda kurung nggak sih? Coba kalau misalnya kita ganti pakai huruf aja, pakai angka. Oh my god, capeknya. Nah, misalnya kita ganti ini 20. Nah, kira-kira kalau kayak gini dia true apa false? Tipe datanya beda tapi angkanya sama. Kata aku sih true. Coba ya. False. Salah guys, false hasilnya. Karena tipe datanya itu beda. Tipe datanya beda. Tapi angkanya sama. Jadi tetap true, kecuali coba kalau misalnya kita samain. Berarti kalau misalnya tipe datanya beda, satunya pakai tanda petik, satunya enggak, tapi kalau angkanya sama berarti dia tetap true. Nah gitu guys. Oke, ini yang pertama. Terus ada lagi tadi yang kedua. Pakainya yang sama dengan 3. Nah, sama dengan 3 ini dia ini berarti tipe data dan nilainya harus sama. Baru dia bisa true. Kalau misalnya nilainya sama tetapi tipe datanya beda, kalau tipe datanya beda, nah jadi kalau misalnya tipe datanya beda tapi nilainya sama berarti dia tetap false. Misalnya nih kita salin aja. Coba kalau ini hasilnya apa? Kalau tipe datanya beda tapi nilainya sama berarti kebalikan. Kalau tadi kan nilainya sama berarti dia true. Berarti kalau ini berarti dia hasilnya false. Nah, kenapa? Karena kan tadi dia bilang kalau misalnya tipe datanya beda tapi nilainya sama berarti dia false. Lagi contoh lagi, misalnya berarti kalau
Misalnya kita bedain pakai petik 22 10 ini 2 kira-kira sama apa beda ya 2 jadi kan tipe datanya sama nih nggak ada sama-sama tapi nilainya beda berarti dia kira-kira apa kita lihat hasilnya false juga kenapa karena ya dia dari tipe datanya aja udah beda coba kalau misalnya kita tambahin 20 nggak salah nah berarti dia true gitu guys lanjut kita buat lagi tipe data yang mana kalau dia benar itu dia jadi false tapi kalau dia salah jadi true jadi nama datanya itu ini tanda seru sama dengan benar salah salah ini aja guys ya kuncinya kalau benar salah kalau salah benar oke sini misalnya kita paste nah di sini nah ini kan harusnya katakanlah apa harusnya benar kan tapi kalau kita pakai yang ini kan benar ya tandanya iya tanda seru sama dengan nah kalau misal kita pakai tanda ini hasilnya tuh false kan kebalikan ya harusnya dia benar tapi malah jadi false coba lagi misalnya di sini salah jangan salah 5 nah berarti di sini kira-kira apa hasilnya pasti true false lupa belum diganti guys ininya belum diganti tanda seru oke coba kita lihat hasilnya nah hasilnya true gitu guys jadi ini gunanya yang perbandingan gitu loh lagi misalnya kita ada yang ini yang kayak apa sih lebih kecil lebih besar ini yang tanda kayak gini tanda gini nah terus ada juga yang tandanya gini sama dengan ada juga yang tandanya sama dengan gini nah misalnya ya kita buat kita salin aja nah di sini misalnya 10 nah di sini kita pakai tanda ini nah kalau ini dia masuknya apa nah kalau kita kasih garis ini berarti dia lebih kecil berarti variabel A sama variabel B itu kan yang lebih kecil kan variabel A berarti kira-kira ini benar apa enggak jawabannya ya benar karena variabel yang 10 itu dia lebih kecil daripada yang 20 gitu sebenarnya gitu doang guys berarti kalau misalnya yang besar tinggal diubah berarti dia hasilnya false ya karena beda tuh gitu terus kalau misalnya si datanya sama-sama 20 juga dia ini hasilnya salah juga karena dia datanya sama tuh lanjut kalau misalnya kita ubah di sini pakai sama dengan salah
Jadi kamu bisa. Kira-kira apa? Berarti kan ini lebih kecil sama dengan, berarti ya step dia bener hasilnya. True. Jadi kan pokoknya kalau ada sama dengan ya berarti hasilnya itu juga, benar guys. Nah ya udah, ini aja sih tadi yang kita pelajarin, yang dasar-dasarnya banget dari tipe data yang diajarin kakak mentor kemarin. Ada else, ini buat apa sih, cek koneksinya. Nah yang baru bandingan juga ini tuh ada apa namanya, tadi namanya boolean juga. Nah, yang kayak false, true itu tuh dia masuk ke dalam boolean. Terus di aritmatika ini kayak perkalian, pertambahan, pengurangan. Nah pokoknya yang kayak gitu, terus cuman tinggal diubah ininya aja. Terus yang tipe data juga tadi Vardam itu yang buat nilai biar kita tahu tipe datanya ada berapa. Misalnya kayak tadi Gilbert nih nama kita, terus hasilnya kan tadi ada 9 kayak gitu contohnya. Oke, gitu aja sih untuk video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.